3. Salam Patunggilan. Selamat jumpa Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita bersama-sama untuk memulai ibadah keluarga sekaligus persiapan perjamuan kudus yang pertama, yaitu perjamuan kudus Advent pada tahun ini. Itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita dengan mengungkapkan demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus Advent pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 4 ayat yang pertama. Hai mari sembah. Teluh. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita awali dengan kesaksian sabda yang tertuliskan dalam Lukas bab pertama ayat yang ke-78c sampai dengan 79, yang demikian kesaksian sabdanya. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Bapak dan saudara-saudara, suatu kesukacitaan bahwa cahaya terang, surya pagi menyinari kita semua. Kegelapan telah lenyap, akan menuntun dan membimbing kita, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, terlebih mereka yang dikuasai oleh kegelapan. Mari kita tanggapi dan kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 83 ayat yang pertama dan ketiga. Terbitlah bintang timur. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini kita landaskan, kita dasarkan pada kesaksian sabda yang ada di dalam Alkitab ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita menyatukan hati masuk di dalam doa. Bapa surgawi, terpujilah namamu kekal selamanya. Pada saat ini Bapa, kami datang bersembah sujud kehadirat-Mu.
bersyukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari. Kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan pada kami sekalian. Dan pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, serta dalam membangun ibadah keluarga pada saat ini akan kami landaskan pada kesaksian sabda-Mu yang ada di dalam Alkitab ini. Untuk itu Bapa, kami mohon Ku hadir, kuasai hati pikiran kami, biar kami boleh memahami dan mengerti sabda-Mu dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Demikian juga yang akan menyampaikan sabda-Mu, kami mohon Ku urapi dengan kuasa Roh-Mu, Ku berikan akal, budi, dan hikmat, sehingga apa yang disampaikan nanti bukanlah kehendak kami manusia, tapi kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa, permohonan, dan ucapan syukur ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kesaksian sabda yang mendasari ibadah keluarga kita pada saat ini kita ambil dan kita baca di dalam Perjanjian Lama, kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 17, yang demikian kesaksian sabda Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota benteng, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah mereka di tanah Tuhan.
Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, terutama bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, menyimpan dan mampu melakukan sabda di dalam kehidupannya. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan. Pada dasarnya dan pada umumnya, kita manusia ini mengharapkan suatu kedamaian, ketentraman, kesejukan di dalam kehidupan ini. Nah, itu Bapak dan Saudara. Tapi apa realitasnya yang terjadi? Bukan kedamaian, bukan ketentraman dan kesejukan setelah manusia jatuh dalam dosa. Yang ada adalah kekhawatiran, kegelisahan, was-was atau khawatir karena hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mengapa terjadi seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena hubungan manusia dengan Allah telah menjadi rusak. Dan rusaknya hubungan manusia dengan Allah ini menyebabkan rusaknya hubungan manusia dengan samanya. Disinilah kegelisahan dan kekhawatiran ini. Sehingga terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertengkaran, permusuhan, dan akhirnya pembunuhan. Ingat cerita Habil dan Kain. Mengapa terjadi pembunuhan, Bapak Saudara? Karena ada kebencian. Karena di sana ada iri hati. Nah, kenyataan ini tidak semakin berkurang, tetapi semakin menjadi dan parah. Karena diakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Manusia tidak dapat memperbaiki kondisi ini dengan sendiri. Tentunya perlu ada campur tangan Allah supaya mampu memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah dan diwujudkan manusia dengan manusia. Karena terjadi tentunya, Bapak dan Saudara, akan terjadi damai sejahtera. Nah, itu Bapak dan Saudara, diperlukan campur tangan Allah dalam kehidupan kita ini. Nah, Allah mengetahui dan memahami akan kerinduan manusia, maka Ia berkenan mengutus Sang Mesias untuk datang ke dunia ini. Itu sudah barang tentu manusia menyambutnya dengan penuh sukacita. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat 9, saya ulangi kembali Bapak dan Saudara. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai keledai, seekor keledai beban, yaitu seekor keledai beban yang muda. Ini Bapak dan Saudara. Sehingga suatu janji Allah akan hadir, rajamu akan hadir, harus sukacita. Sukacita ada kaitannya dengan damai sejahtera. Orang yang susah, orang khawatir, tidak mungkin sukacita, tidak mungkin merasakan damai itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan, kita tahu, kita melihat, kita memahami melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak, kita melihat dan membaca serta mendengar betapa kondisi dunia ini semakin menampakkan keganasan, yaitu penodongan, perampokan,
dilakukan secara terang-terangan dan nekat. Nah, belum lagi bentuk-bentuk penodongan, perampokan, pembunuhan secara terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan keganasan, ini merupakan ego, merupakan kepentingan sendiri dan yang hal yang lain. Inilah menjadi kekhawatiran pada manusia mendambakan damai sejahtera itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Jongko Jowoboyo, golek kepenake awak lali sana. Nah itu, segala cara dihalalkan demi kenikmatan pribadi. Ini golek kepenake awak lali sana. Kenapa? Kepentingan pribadi. Kenapa? Egois. Kalau perlu membunuh walaupun saudara sendiri, tidak peduli. Ini yang terjadi. Kondisi seperti ini sepertinya tidak mungkin diatasi oleh kekuatan atau usaha manusia sendiri. Tetapi di sini diperlukan campur tangan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebangsa kita ini yang beragama, sebagai manusia dan bangsa, kita sudah mempunyai modal secara moral, iman, spiritual, dan etika. Hanya masalahnya adalah apakah kita ada kesediaan secara sengaja mengamalkan dalam kehidupan kita ini? Ini yang menjadi pertanyaan Bapak dan Saudara. Kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Secara iman Kristen sebagai orang percaya, kita memiliki kepastian bahwa dalam Kristus ada keadilan, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Sebab Kristus yang akan melenyapkan segala bentuk kekerasan, peperangan, dan segala bentuk kejahatan. Dengan kasih itu, Bapak Ibu dan Saudara, Kristus yang sebagai Mesias itu akan menyapa semuanya dengan landasan kasih. Nah, menghadapi kondisi dunia yang penuh dengan keganasan ini, sikap yang harus ada pada kita adalah yang pertama, yakin bahwa Allah akan bertindak, punya iman, punya keyakinan, punya harapan, Tuhan akan bertindak, yang akan mengaruniakan perdamaian, kedamaian, kesukacitaan. Yang kedua, mari kita hadapi dengan lemah lembut dan disertai hati yang penuh kerendahan. Nah, ini akan membuat damai sejahtera, Bapak dan Saudara. Dengan ketulusan hati dan kerendahan hati, serendah-rendahnya sampai orang lain tidak mampu merendahkan kita, akan berdamai sejahtera. Ya, ketika kesiapan kita untuk mau berdamai dan didamaikan sama menjadi Allah perdamaian dimanapun kita berada, maka kedamaian itu akan terwujud. Maka Bapak dan Saudara-saudara, berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan sesama. Karena apa? Manusia ini pada dasarnya punya cita-cita dan harapan, yaitu mempunyai mendambakan kedamaian yang sejati. Pada pusat atau sumber kedamaian adalah Tuhan. Bagi umat orang percaya, kedamaian itu sudah datang.
karena Tuhan berkenan hadir di dunia ini di dalam Yesus Kristus yang kelahirannya diperingati setiap hari Natal, yang kita song-song kehadirannya ini. Namun, mengapa kedamaian itu masih ada yang belum merasakannya? Hal ini terjadi karena di antara kita ada yang belum mau menempatkan Allah Yesus Kristus di dalam hati kita sebagai Sang Mesias, sebagai hakim, sebagai wasit yang dikatakan Yesaya. Dan permasalahan kita, dari masalah kita, padahal ia tidak hadir saja, bahkan rela mati demi kedamaian manusia saat ini sampai selama-lamanya. Pengorbanan inilah yang menjadi dasar kita maju ke meja perjamuan kudus Advent akan datang. Oleh karenanya sekali lagi, berdamailah dengan Allah dengan sama dan dengan diri sendiri, dan jangan memberontak kepada Allah dan sesama. Mari kita sambut kehadiran Allah dengan menerima perjamuan kudus nanti. Pada saatnya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 85 ayat yang pertama dan ketujuh, Kusongsong bagai Bapa, kami bersyukur pada saat ini jika Engkau mengingatkan kami sekalian melalui sabda-Mu. Itu ajarlah kami Bapa untuk mampu berdamai dengan Engkau, mampu berdamai dengan sesama, mampu berdamai dengan diri sendiri. Karena Sang Mesias, Sang Penolong, Sang Penyelamat sudah hadir untuk menambahkan itu semua. Selanjutnya Bapak, perkenankan kami menyerahkan semua keluarga-keluarga yang saat ini bersama-sama kami.
melakukan ibadah keluarga, mempersiapkan diri untuk masuki perjalanan perjamuan kudus Advent. Berkatilah mereka Tuhan, berikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidup melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah kupercayakan kepadanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami, keluarga kami yang sudah lansia, adiuswo, limpahlah berkat, kekuatan, kesehatan, kebugaran, dan kesukacitaan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Ku hadir, Ku jamah mereka, kiranya dengan kuat kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ku pulihkan, Ku sembuhkan, Ku pulihkan, dan Ku selamatkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak dengan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mampukan mereka tidak dikuasai oleh COVID-19, tapi mampu berdamai dan menguasai COVID-19 ini. Sehingga ada sukacita, ada kekuatan, dan ada kesehatan di sana. Tuhan, kami juga berdoa untuk para anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan akal budi dan hikmat, kepandaian, kecakapan, kecerdasan, sehingga pertama-tama ilmu pengetahuannya, biarpun itu dilakukan melalui online. Kami juga orang tuanya yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Demikian juga guru-guru pendidiknya. Kiranya Tuhan berkati, berikan ketelatenan untuk mendampingi anak-anak kami sekalian. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, dalam situasi dan keadaan bagaimanapun Engkau berkenankan kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau dan sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di Tuo, Diaken, Majelis Jemaat, para pendeta-pendeta di seluruh wilayah Malang Satu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesabaran, sukacita di dalam melayani, sehingga ada damai sejahtera di sana. Ini Tuhan, doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam satu nama Yesus Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 406 ayat yang pertama dan kedua. Say
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus menyertai, membimbing, dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Tuhan berkati.